pakai hijab itu nggak merasa itu adalah bentuk hijrahku dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik gitu. Karena gini, karena itu akan jadi membuat saya jadi punya penghakiman gitu. Jadi kayak emang saya siapa berhak menghakimi orang-orang yang nggak pakai hijab, kemudian adalah orang-orang yang tidak tercerahkan atau kemudian Islamnya nggak baik atau apapun gitu. Lah wacana hijab itu baru 10 tahun terakhir gitu. Nah, terus orang-orang yang terdahulu itu kita mau bilang semua mereka nggak Islamnya nggak baik. Mungkin kita dapat Islam dari mereka kok. Terus kita berani-beranian, kok saya berani-beranian gitu misalnya menganggap mereka Islamnya nggak baik gitu. Tapi kalau kemudian ditanya kenapa harus menjelaskan, saya nggak akan jelasin. Selama society itu kemudian udah mencap duluan, kamu nggak pakai hijab itu salah, udah titik, ya udah, tidak memberikan ruang untuk diskusi, tidak memberikan ruang untuk kemudian ada apa namanya diskursus lain gitu. Ya sudah, saya menolak untuk, bukan menolak, saya menjauhi. Udahlah, saya no debat. Kayak siapa gitu yang suka bilang no debat. Sering dibilang bapak saya dibakar di apa namanya di akhirat gitu-gitu deh. Lu nanti masuk neraka karena lu nggak pakai jilbab. Tahu kan? Seluruh saudara perempuanku dan ibuku tuh berjilbab. Memang aku yang nggak berjilbab. Tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara, karena sekali lagi kalau ditanyanya 5 tambah 5 cuma 1 jawabannya. Ada banyak cara untuk meraih ridhonya, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagaimana yang telah kita dengar bersama pada video tersebut, yakni pernyataan dua sosok wanita yang keduanya sama-sama anak seorang ulama terkenal di negeri Konoha ini, di mana yang satu anaknya Gus Dur, ulama asli Nusantara, yakni Inaya Wulandari, dan satunya ulama dari kalangan Ba'alawi, yakni Khuraish Shihab, dengan anaknya yakni Najwa Shihab, di mana kedua wanita ini sama-sama meyakini bahwa jilbab bukan perkara yang wajib bagi setiap muslimah, sehingga bagi kedua wanita ini dalam kehidupan mereka lebih enjoy dengan tidak berjilbab. Mereka sama-sama merasa lebih enjoy tidak berhijab karena meyakini tidak wajibnya berjilbab. Cuma sayangnya mereka sama-sama hanya sebatas sangkaan dan dengan alibi perumpamaan yang nggak nyambung, bukan atas dalil-dalil syar'i. Yang satu merasa bahwa jilbab hanya wacana yang baru muncul 10 tahun lalu, dan satunya memakai perumpamaan bahwa ada banyak cara untuk ke hasil 10, tidak selalu dengan satu cara, misal 5 tambah 5 saja, tapi bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2. Nah, argumen ngelantur kedua putri sang ulama tersebut bisa dibantah dengan fakta ilmiah Alkitabiah. Pertama, logika mana sih yang bisa menerima bahwa jilbab itu sebuah wacana yang baru muncul 10 tahun yang lalu? Logika dari mana coba? Para ulama itu sepakat berijma bahwa berjilbab itu wajib. Yang mereka perselisihkan adalah dalam masalah wajah dan kedua telapak tangan, apakah wajib ditutupi. Juga masalah cadar. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa cadar adalah wajib. Jadi
Jilbab itu bukan adat atau budaya sebagaimana ludruk, reok, ketoprak, seni angklung, yang semua itu hakikatnya sebuah karya manusia yang bisa ditelusuri kapan wacana awal mulanya. Sementara jilbab itu adalah firman, wahyu dalam bentuk perintah berpakaian yang menutupi aurat wanita. Yang namanya firman tentu tidak mengenal kata wacana, karena wacana itu hakikatnya datang dari manusia atau karya manusia. Dan perintah memakai jilbab bagi wanita itu datang 1500 tahun yang lalu melalui lisan Rasulnya. Hal ini bisa kita lihat pada firman Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla langsung. Di samping itu, perintah dari firman tersebut Rasulullah juga memerintahkannya sebagaimana pada hadis Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah. Ia berkata, nah ini Ummu Atiyah ya, di mana Ummu Atiyah berkata, pada 2 hari raya kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat sholat mereka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab. Bolehkah ia keluar? Lalu beliau menjawab, hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut. Nah, jelas kan bahwa jilbab adalah perintah. Nah, bantahan kedua, memang benar bahwa banyak cara untuk mencapai ridha Allah. Akan tetapi untuk mencapai pada ridho Allah Azza wa Jalla tentunya dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan jalan dan cara yang telah ditentukannya, bukan dengan jalan dan cara semau gua, bukan dengan cara mengambil 1-2 firman yang disukai dan menolak 1-2 firman yang tidak disukai. Itu namanya beragama menurut kitab suka-suka dan berdasarkan wejangan suka-suka. Nah, pemirsa, dari video yang kita saksikan di atas, maka bisa kita ambil pelajaran bahwa banyak jalan menuju Roma, tapi juga banyak jalan menuju Mekah. Dan apa-apa yang kita tabur kelak, padanya kita bakal ambil buahnya. Buah yang lezat dan menyehatkan, ataukah buah busuk yang beracun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.